Bapak, Ibu, dan segenap anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu, sebelum kami merenungkan firman Tuhan dan mewartakannya, kiranya Tuhan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, kiranya kuasailah kami dengan Roh-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menempatkan firman Allah di dalam hati kami, mengizinkannya bertahta dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang baru ini, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Yang demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkannya, yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara pada saat ini? Semoga Bapak, Ibu, dan saudara tetap bersukacita, tetap penuh semangat dan pengharapan ketika menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pada bulan Agustus 2010, ada berita tentang 33 penambang dari Chili yang terperangkap hampir 1 kilometer di bawah tanah karena longsor. Diberitakan Bapak Ibu bahwa para penambang ini baru bisa ditemukan oleh tim evakuasi itu 17 hari kemudian. Dan bahkan untuk proses evakuasinya saja membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Diberitakan bahwa selama 17 hari, para penambang ini hidupnya penuh dengan pergumulan. Mereka tinggal di tempat yang gelap, dengan kondisi tanah yang basah, yang lembab. Begitu juga mereka memiliki bekal makanan yang terbatas. Pada dasarnya, bekal yang mereka siapkan itu hanya cukup untuk 2 hari. Namun, mereka harus bertahan lebih dari 2 hari, yaitu 17 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi pergumulan itu? Selama 17 hari mereka tetap bersemangat, mereka tidak menyerah. Di kisah yang lain, bagaimana kita bisa menjelaskan akan seorang yang bernama Nelson Mandela? Ia telah dipenjara selama 27 tahun, namun dia tetap bersemangat. Dia tetap peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang masih tetap bersemangat, masih tidak ingin menyerah, masih ingin terus berjuang, karena dia memiliki pengharapan. Dengan pengharapan, seseorang bisa terus berjuang, dan seseorang bisa terus melangkah, melampaui keterbatasan-keterbatasan dalam dirinya. Dalam bacaan teks Injil yang kita terima pada hari ini, yang dari Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39, itu bisa kita lihat, di situ mengisahkan, berbicara tentang pengharapan. Kalau kita perhatikan di pasal 7, di
ayat yang awal, ayat yang pertama dan selanjutnya itu mengkisahkan bagaimana Tuhan Yesus itu sedang pergi ke perayaan Pondok Daun di Yerusalem. Dalam perayaan itu, tiap-tiap keluarga Yahudi, mereka akan membuat pondok-pondok, dan selama perayaan Pondok Daun itu, keluarga-keluarga Yahudi itu akan tinggal di pondok tersebut. Hal yang dilakukan ini, itu pertama, mengingat akan masa-masa bangsa Yahudi dulu, nenek moyang mereka, bahwa dalam masa pengembaraannya selama 40 tahun, mereka tinggal di pondok-pondok sementara. Dan di situ, mereka juga mengingat akan ketika masa panen, para pekerja itu akan tinggal di pondok-pondok. Sehingga itulah penghayatan yang dihayati oleh orang-orang Yahudi ketika merayakan Pondok Daun. Nah, dalam perayaan ini, orang Yahudi itu mengucapkan syukur kepada Allah karena Allah senantiasa menyertai kehidupan mereka. Allah menyertai nenek moyang mereka ketika masa pengembara. Allah menyertai mereka. Begitu juga terhadap kehidupan mereka, dengan usaha mereka, dalam hasil pertanian mereka. Allah menyertai mereka, Allah memberkati mereka. Oleh sebab itu, masa perayaan Pondok Daun ini terkait dengan ucapan syukur umat kepada Allah. Dan yang menarik Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, pada hari yang terakhir dalam perayaan ini, diadakanlah upacara penumpahan air yang diambil dari kolam Siloam, lalu dibawa ke bait Allah untuk ditumpahkan. Nah, upacara ini merupakan menjadi simbol akan pengharapan dari umat Yahudi itu kepada Allah. Allah yang memberikan hujan, menganugerahkan hujan kepada mereka, menyuburkan tanah supaya hasil panennya bisa baik. Kita bisa melihat di Zakaria pasal yang ke-14, ayat yang ke-17. Jadi di perayaan Pondok Daun ini berbicara tentang pengharapan umat kepada Allah. Sebuah pengharapan umat akan pemeliharaan dan penyertaan Allah. Nah, pada latar belakang inilah kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-37, pada hari terakhir itu, Yesus berdiri dan berseru kepada orang banyak. Dan dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat yang ke-37. Pernyataan Yesus ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka harapkan itu nyata di dalam Kristus, di dalam Yesus. Bahwa Yesus adalah sumber pengharapan bagi umat manusia. Bagi setiap orang yang merindukan, yang haus akan adanya kehidupan, akan adanya kesembuhan, akan adanya sukacita dan damai sejahtera, itu semuanya ada di dalam Kristus. Dan bahkan dijanjikan bahwa bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Penulis Injil Yohanes lantas menjelaskan bahwa yang dimaksud dari aliran hidup itu adalah Roh Kudus. Jadi maksudnya Bapak Ibu, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan diberikan kepadanya. Roh Kudus itu yang akan memampukan orang tersebut, orang percaya itu, untuk bisa menjalani kehidupannya, dia bisa merasakan kehidupan dan bahkan dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Dan oleh sebab itu, inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa dalam kehidupan kita ini, kita memiliki Allah menjadi tempat kita bersandar kepadanya. Kita memiliki Kristus yang penuh kasih, yang mau menerima setiap kita, yang haus akan adanya pemulihan, yang rindu akan adanya kehidupan dalam diri kita. Dan kita pun memiliki Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, menganugerahkan karunia kepada kita, dan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, ada pertanyaan yang dapat kita renungkan adalah,
Jika ada orang percaya dalam kehidupannya namun tidak bisa mendatangkan berkat bagi orang lain, namun dirinya malah menyusahkan orang lain, bisa dipertanyakan, apakah orang tersebut sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Lantas, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa merasakan karya Roh Kudus itu, untuk bisa merasakan aliran hidup dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada satu syarat yang harus kita miliki. Syarat itu adalah bagaimana kita sebagai orang percaya itu membuka hati kita kepada Roh Kudus. Membuka hati kita, itu merupakan hal yang penting, menjadi kata kunci. Karena seringkali kalau boleh kita menyadari, kita mengakui bahwa orang lebih bersikap keras hati. Orang tidak membuka diri kepada Allah, kepada Roh Kudus. Khususnya ketika dia menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Walaupun Yesus ketika di masa perayaan Pondok Daun itu sudah menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak, sudah menyatakan dirinya bahwa ia adalah sumber pengharapan. Toh nyatanya masih banyak orang yang belum percaya, orang yang menolak Roh Kudus dalam dirinya. Ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini berisi tentang ada dua orang yang bersahabat. Satu orang dari desa, yang satunya lagi adalah orang dari kota. Suatu ketika, saudara dikasihi Tuhan, orang yang dari desa ini, dia pergi ke kota untuk menjumpai sahabatnya yang dari kota ini. Ketika bertemu, akhirnya mereka berjalan bersama-sama mengelilingi kota. Tentu di kota ini penuh dengan keramaian. Nah, menariknya, ketika mereka sedang berjalan bersama-sama, orang dari desa ini mendengar suara jangkrik. Ketika dia mendengar suara jangkrik itu, dia mendekatinya, jadi jangkrik itu ternyata ada di sekitar taman kota. Dan ia menunjukkan jangkrik tersebut kepada orang kota. Nah, orang kota tersebut heran. Dan dia memuji pendengaran yang baik dari orang desa tersebut. Bisa mendengarkan jangkrik di tengah keramaian kota. Namun Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dari desa ini tidak setuju kalau pendengarannya itu lebih baik daripada teman yang dari kota, orang dari kota ini. Dia berkata bahwa orang yang dari kota ini juga pendengarannya baik. Oleh sebab itu, dia ingin membuktikannya dengan dia mengambil sekeping koin dari sakunya, lalu dia keluarkan dan dia jatuhkan di jalan. Ketika jatuh, ada suara koin yang bergelinding itu, banyak orang di sekitar yang melihatnya. Nah, ilustrasi ini ingin menunjukkan bahwa apa yang menjadi fokus kita, apa yang menjadi perhatian kita selama ini, itu bisa mempengaruhi, bisa dominan dalam kehidupan kita. Jikalau dalam kehidupan kita itu, kita selalu memfokuskan diri kepada persoalan-persoalan hidup, pada pergumulan kita, pada kelemahan kita, pada kegagalan kita, hal itu akan mempengaruhi hidup kita, dan itu terkadang bisa mempengaruhi kita untuk tidak bisa merasakan kasih Allah, merasakan kehadiran Roh Kudus. Namun jikalau dalam menjalani kehidupan kita, kita itu selalu memfokuskan diri, kita terbiasa dengan mendengarkan firman Tuhan, kita menghayati kasih Allah, kita menghayati gerak dari Roh Kudus dalam diri kita. Hal itu yang memampukan kita memiliki hati yang terbuka terhadap karya Allah, terhadap karya dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita bersama-sama merayakan Hari Pentakosta, begitu juga kita merayakan perayaan Rioyo Unduh-Unduh. Mengapa kita merayakannya secara bersama-sama? Karena di Pentakosta kita menghayati akan karya Roh Kudus yang berkarya, yang bekerja dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Dan di perayaan Rioyo Unduh-Unduh ini, kita mengucapkan syukur bahwa segala usaha kita, pekerjaan kita itu bisa menjadi berkat karena adanya penyertaan dari Allah, penyertaan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus berkarya,
bahkan memampukan kita bisa menjadi saluran berkat mengalirkan kasih Allah hidup itu kepada sesama kita. Oleh sebab itu, marilah kita merayakannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka. Kita selalu merasakan kasih Allah, karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman pengakuan kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian dari wilayah Barat 2. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima Kuasamu, Hidupku bagimu.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Roh Allah yang kudus, Engkau turun memperbaharui kehidupan kami. Engkau menuntun kami menuju iman akan kebangkitan Kristus, sehingga kami memperoleh keselamatan sejati. Kasih-Mu memenuhi dan menggerakkan kami untuk memperjuangkan kasih dalam hidup bersama, agar sukacita menyelimuti seluruh makhluk. Di masa corona ini, kami sungguh merasakan pertolongan-Mu, di mana kami dimampukan melewati hari demi hari yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian ini. Kami berharap agar wabah corona ini dapat segera berakhir. Orang-orang yang terjangkit dapat menerima kesembuhan. Orang-orang yang terdampak secara ekonomi juga berangsur membaik. Dan orang-orang yang kehilangan sanak saudara serta sahabat dapat tabah melanjutkan kehidupannya. Kami memohon pula agar para pemimpin bangsa dapat bijaksana mengatur tatanan kehidupan normal baru. Para ilmuwan menemukan obat yang dapat menyembuhkan. Para dokter dan perawat tetap sehat dalam merawat para pasien. Serta kami semua dapat menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Di hari Pentakosta ini, ajarkanlah kami untuk menjadi saksi yang mengabarkan kabar baik, bukan kabar yang menggelisahkan, apalagi kabar hoax yang belum tentu kebenarannya. Doa permohonan ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Rasakanlah rengkuhan Roh Kudus yang bekerja memberi kehidupan dan pemulihan. Terimalah berkat dari Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin.